Oke, selamat datang kembali teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara semuanya ya. Kembali lagi di motovlog gua bersama Kevin. Jadi ini gua lagi di perjalanan pulang habis dari stasiun Pasar Senen. Ngapain tuh? Nah, gua jadi habis nyetak boarding pass kereta. Buat apa? Buat naik kereta lah pastinya. Kemana naik keretanya? Buat ke Jogja, karena gue kan kuliah di Jogja. Mungkin bakal banyak yang nanya kenapa udah pindah ke, padahal masih online gitu kan. Ya alasan pribadi aja sih, sekalian pengen adaptasi gitu kan di Jogja. Soalnya kalau nggak tahu gimana Jogja sama sekali, pas nanti datang ke sana ya gue rasa bakal sulit aja gitu buat gue. Jadi setelah berbincang-bincang dengan keluarga, kira saya memutuskan untuk pindah aja ke Jogja duluan gitu. Jadi gue bakal berangkat tanggal 10 April nanti ke Jogja, naik kereta api tutut yang ekonomi aja sih biar murah. Tapi jujur sekarang jadi rada nyesel aja sih. Kenapa gue nyetak sekarang ya? Karena kan naik kereta kan ini ya, apa, butuh surat bebas dari COVID gitu kan. Nah itu bebas tuh, boleh pakai ginos atau pakai swab atau pakai rapid gitu kan. Nah disaraninnya itu kayak H-1 sampai H-3 lah, biar masih baru-baru gitu kan. Nah gue akhirnya mulai terpikir gitu kan, kenapa gue nggak sekalian pas mau itunya aja ya, pas mau tes covidnya itu kan, tesnya juga sama aja di stasiunnya gitu kan. Tapi ya udahlah. Awalnya gue mikir kenapa gue mau nyetak sekarang, padahal kan bisa sampai H-3 jam juga masih bisa gitu kan dicetak. Kenapa gue milih nyetak sekarang, karena ya malam ini gue gabut aja gitu kan. Sebenarnya tadi sore nggak gabut tuh, gue habis rapat gitu kan. Tapi habis rapat itu ya kan puyang-puyang tuh, sekalian pengen riding lah kan, pengen jalan-jalan gitu kan. Dan emang lagi gabut juga gitu kan. UTS-nya besok kan Minggu, nggak ada UTS, jadi masih lumayan santai lah harusnya. Tadi sebenarnya hari ini kocak banget, kocak parah sih. Jadi gini sebenarnya, tadi tuh gue tuh dari stasiun Pasar Senennya tuh udah mulai recording sebenarnya, udah setup audio, setup GoPro dan lain-lain gitu kan. Tapi ada satu hal yang fatal yang gue lupain. Gue lupa ngeset frame rate-nya. Jadi ada masalah men dengan video yang kemarin tuh. Jadi video yang kemarin kan ya namanya pemula ya, wajar lah ya. Di video yang kemarin itu gua nge-record pakai Xiaomi ini di 1080p 120 fps. Gila kan? Gila banget. Gua nggak tahu tuh awalnya gue nggak tahu. Gue mikirnya tuh semakin tinggi FPS-nya semakin bagus. Taunya salah besar men, salah besar, fatal banget itu. Pas gue import kan, gue nggak pakai Vegas ya, gue import ke Vegas, kelihatannya aman gitu kan. Tapi pas di play videonya itu udah amburadul men, parah. Kayak bener-bener gimana ya, videonya itu format videonya yang nggak sama audionya. Itu audionya bener tuh dari awal sampai akhir, tapi videonya itu format yang
yang kelihatannya gitu kan, itu kepotong setengah men, parah men. Jadi pas gue crop itu kok, ini kan gue ngeditnya kan berdasarkan audio gitu kan, pas gue crop gitu kan, gue liatin sama gue sekalian gue dengerin gitu kan, kok audio sama videonya nggak pas ya. Terus gue mikir juga kan, jadi kayaknya kurang deh bagian videonya deh. Akhirnya pas gue mulai cari-cari di internet dan nanya-nanya gitu kan sama yang lebih pro masalah edit video dan pengambilan video, ya masalahnya di FPS-nya itu men, anjir. Kan di Vegas juga belum support 120 fps kan, maksimal tuh 100 fps kalau nggak salah. Jadi kesalahan yang sangat fatal anjir, gua nge-record di 120 fps. Dan kejadian lagi tadi, jadi dari stasiun Pasar Senen udah asik gitu kan, lah recording ngomong-ngomong gitu kan. Pas udah nyampe tempat yang tadi tuh, yang tadi gue baru mulai recording, pas mau belok sadar tuh gue mulai dalam otak, anjir kayaknya ada yang salah dah. Pas gue inget-inget lagi, iya juga anjir, belum gue setting FPS-nya. Gue langsung menghela napas gitu kan, langsung astaga gitu kan. Udah capek-capek tuh, udah 30 menit tuh recording tuh. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak gue setting gitu kan, tetap di 120 tetap di 120 fps tuh bisa sebenarnya. Cuma pas gue import itu gue harus gimana ya, harus dimodify lagi lah, file videonya itu harus dimodify lagi gitu, harus dijadiin 30 fps. Dan jeleknya kalau misalnya pakai software gitu, ya bisa lo lihat dari video kemarin lah, videonya rada choppy dikit gitu lah, kayak patah-patah dikit gitu loh, tapi ya nggak terlalu kelihatan yang bener-bener nyakitin mata gitu kan, apa patah-patahnya. Tapi ya gitu, apa kualitasnya jadi ngurang banget kalau misalnya pakai software. Tapi kan ini kan kalau gua recording asli kan ya seharusnya sedikit lebih bagus lah gitu dari pakai software. Jadi ini sekarang gue udah nge-record di 1080p 30 fps seperti video-video pada umumnya. Oh iya, tadi padahal tuh di recordingan pertama yang 120 fps itu gue nemu mobil keren banget men, anjir. Gue bilang kan jarang banget ada mobil kayak gitu di Indonesia tuh. Jadi mobilnya mobil mini gitu, modelnya sih mirip-mirip mobil Mr. Bean, tau gak lo? Tapi jauh lebih kecil daripada mobilnya Mr. Bean anjir. Itu mobilnya benar-benar kecil banget anjir, kayak mobil mainan tapi yang ngendarain orang gitu kan. Tadi padahal di recordingan pertama tuh gue bilang tuh, hari ini challenge dari stasiun Senen nggak boleh pakai Google Maps untuk pulang, karena kan gue mengakui lah, gue 18 tahun di Jakarta gitu kan, dari lahir sampai sekarang kagak ada gue tahu jalan di Jakarta anjir. Kalau paham jalanan Jakarta gue, jadi kan ya kalau misalnya mau kemana-mana, kalau nggak menerka ya pakai Google Maps gitu kan. Tapi keseringan menerka dulu baru pakai Google Maps. Kalau udah bingung mau kemana gitu kan, baru pakai Google Maps. Terus tadi kan dari stasiun Pasar Senen tuh gua nggak tahu jalan kan, nggak tahu jalan pulang. Rada panik sebenarnya sih dalam hati, aduh ini gua mau kemana gitu ya. Tadi hampir sempet ke daerah Ancol gitu kan, ngapain gue jauh banget ke sini lagi anjir. Tapi akhirnya menemukan jalan pulang dan sampai ke HI itu udah seneng tuh, karena kan dari HI itu gue udah tahu jalan lah gitu kan.
Nah ya udah lumayan sering lah kalau dari HI ke dari sini ke HI terus dari HI pulang lagi kan gue udah lumayan sering gitu. Jadi bisa dibilang challenge kali ini berhasil, tapi kalian tidak melihat gimana challenge dimulai. Hehe. Padahal itu panik buat gue nggak tahu belok kemananya anjir. Iya tadi sebenarnya gue itu apa sih pertama kalinya bener-bener ngurus sendiri gitu ya buat tiket kereta, terus mesen tiket keretanya, terus cetak tiket keretanya tuh gue bener-bener sendiri, yang bener-bener sendiri pertama kali anjir. Gue bingung harus ngapain. Jadi kan gue belinya di websitenya gitu kan, di website KAI. Mesennya di situ. Pas sudah mesen kan dapat ini apa sih online payment gitu kan, online payment apa sih namanya, apa ya namanya, kayak tanda bukti lah ya, tanda bukti pembelian gitu kan. Nah itu yang dipakai buat nyetak tiketnya ini yang gue ambil sekarang. Udah gue bingung awalnya ini dicetak ke kapan gitu kan, tapi pas gue baca lagi H-7 tuh udah bisa dicetak gitu, H-7 pemberangkatan. Kira ya udah gue niatnya emang H-7 gitu kan dari awal langsung cetak. Dan apa sih ngetesnya itu nanti pas sudah ada dekat-dekat gitu kan, H-1 sampai H-3. Terus tadi akhirnya pas sampai stasiun tuh gue bingung banget, gue harus kemana ya. Untungnya kan ada customer service kan, jadi gue tanya customer service ini gimana ya cara nyetak tiketnya gitu, terus diarahin dan dikasih tahu gitu kan. Untung abang-abangnya baik, walaupun tadi kayaknya kelihatannya rada jutek gitu kan, terus ada abang-abang gitu kan rada jutek gitu kelihatannya. Gue ternyata baik gitu kan, kayaknya sih gara-gara capek dia kerja sampai malam gitu kan, capek lah. Terus dikasih tutorial singkat, dikasih tahu keterangan kayak lebih kayak mendingan apa yang tes covidnya itu H-1 gitu kan lebih baik. Terus dikasih tahu cara apa nyetak tiketnya, terus dikasih tahu apa aja yang harus disiapin pas mau pemberangkatan nanti gitu. Mantep sih pelayanannya. Sekarang tinggal ya hamin seminggu pemberangkatan, siap-siap lah kayak apa aja yang mau dibawa gitu, karena gue belum persiapan sama sekali anjir. Hamin seminggu belum persiapan sama sekali apa aja yang mau gue buat pindahan. Tapi kosan udah dapet di sana kan, kosan udah lengkap gitu kan, ada ya furniture udah lengkap lah gitu, tinggal datang sampai tinggal gitu kan, tinggal barang-barang pribadi gue aja apa yang mau dibawa gitu. Dan itu belum gue siapin sama sekali, padahal kan banyak kayak surat-surat penting gitu kan yang harus gue bawa gitu kan, biar sekalian aja gitu ya. Paling kayak rapot, wih set tajam ya, paling kayak rapot, terus ijazah gitu kan pasti ya kemungkinan besar dibutuhin lah. Wes mantap. Oke, udah mau sampai rumah nih. Kayaknya biar lebih nyaman videonya gue tutup sampai sini aja ya. Terima kasih banyak telah menonton night ride gue hari ini, menemani gue dari stasiun Pasar Senen yang gue awalnya nggak tahu itu di mana dan nggak tahu jalannya kemana, sampai gue berhasil pulang lagi ke rumah dengan selamat. Seperti biasa, like videonya kalau lu suka, dan
Kalau lu berharap gua bikin konten-konten lainnya, di subscribe. Tapi nggak di subscribe juga nggak apa-apa, karena itu hak kalian. Yang penting gua bisa menghibur kalian. Oke, mungkin gitu aja ya buat video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Bye bye.